Ini kalau komentar Mantan keras. pemimpin yang muka tembok, Tuh. yang nggak tahu malu, yang masih kunjungan-kunjungan, itu ada satu Indonesia. Yang Siapa tuh? udah gue lihat ya, mantan presiden udah selesai, udah nggak ada dia kunjungan ke sana, sholat Jumat ke sini, diposting di media sosial. Hari ini sholat Jumat di situ dikawal, diteriakin, wah, seolah-olah masih presiden. Itu yang ngelakuin itu yang paling tak tahu malu. Ya, mantan presiden yang buka tembok, nggak tahu malu, goblok, ada Jokowi. Nah, itu orangnya. Jadi dia tuh boleh dikatakan orang stres. Kepengennya kemarin tuh 3 periode, ternyata nggak bisa. Jadi dia tuh udah stres, seolah-olah dia tuh masih orang nomor 1, masih wah. Jadi kunjungan sana, kunjungan sini. Lama-lama dia stres di Jokowi. Orang gila, orang yang disebut gila itu ya Jokowi, gila jabatan. Itulah orang seperti Jokowi, gila jabatan. Itu seperti dia itu gila jabatan. Udah bukan siapa-siapa, masih kunjungan, belusukan. Lu ngapain? Lu udah tua, takutnya pas belusukan lu masuk angin, keok, malu. Ya, diem-diem aja di rumah Jokowi, udah nggak usah lu belusukan-belusukan. Lu itu udah bukan siapa-siapa, lu tuh juga mantan. Jangan merasa jadi presiden, makanya kemarin itu lu udah berupaya untuk 3 periode, ternyata digagalkan sama konstitusi. Jadi lu udah kayak orang gila, ya, gila jabatan. Jadi makanya kata gue nih, Jokowi ini udah halusinasinya gila jabatannya itu udah akut gitu. Harusnya orang kayak gini jangan biarin belusukan-belusukan lagi. Harusnya orang kayak gini nih ditaruh di rumah sakit jiwa, ya. Orang seperti Jokowi ini harus ditaruh di rumah sakit jiwa. Daripada dia belusukan-belusukan mulu, main presiden-presidenan, orang gila. Karena Mulyono ini adalah kelompok manusia paling munafik. Buktinya, ketika Jokowi dulu pernah mempromosikan mobil SMK di media sosial, karena Mulyono ini kompak mendukung dan membanggakan mobil SMK. Tapi di dunia nyata, di lapangan, tidak ada satupun ternak Mulyono ini yang mau membeli mobil SMK. Jadi sebenarnya mereka ini sadar kalau mobil SMK itu mobil tipu-tipu, mobil ganti logo, mobil Cina yang diganti logonya dipasangi logo SMK. Sebenarnya mereka ini paham kalau itu cuma mobil tipu-tipu untuk mempromosikan seseorang wali kota supaya bisa jadi gubernur kemudian jadi presiden dengan cara menipu rakyat. Yang kedua, ketika Jokowi mempromosikan IKN, mengajak warga negara Indonesia untuk berinvestasi di IKN, dan faktanya tak ada satupun ternak Mulyono sampai sekarang yang mau membeli properti di IKN, tak ada yang mau berinvestasi di IKN. Sampai Jokowi ngemis-ngemis di luar negeri supaya ada investor yang mau berinvestasi di IKN. Jadi ternak Mulyono ini sebenarnya sadar kalau proyek IKN itu adalah proyek bermasalah, proyek yang tidak punya masa depan, proyek yang tidak punya prospek, proyek yang masa depannya suram. Tapi di media sosial mereka berbeda mulutnya, mereka membangga-banggakan dan membela IKN. Ini adalah proyek yang luar biasa. Itulah kemunafikan ternak Mulyono. Ya, teman-teman, apa yang disampaikan di dalam video ini, teman-teman, ya, Bapak yang pertama tadi mengkritik ya Presiden Joko Widodo. Kenapa? Karena sudah pernah tugas maka terlihat Pak Jokowi kemana-mana dan dikawal oleh Pas Pampres dan juga ya selalu disorot oleh kamera. Dan Bapak itu tadi mengatakan bahwa Pak Jokowi masih pengen ya memiliki jabatan ya seperti seorang presiden. Ya teman-teman, memang beda ya dengan Pak SBY dan Jokowi ini, dimana Pak SBY ketika dia sudah pernah tugas dari seorang presiden, maka dia menarik diri dari sorotan kamera, sehingga pada saat itu ya Pak Jokowi tetap eksis sebagai presiden karena Pak SBY tidak mencari-cari perhatian bagi publik ya supaya selalu disorot oleh kamera. Dan mungkin itu yang dimaksud oleh Bapak itu tadi, teman-teman.
dengan beda dengan Pak Jokowi yang sekarang di mana-mana ya, pergi kemana-mana dikawal pas pampres, dan juga dia selalu disorot oleh kamera, dan seakan-akan seperti ketika dia menjabat sebagai presiden. Ya, makanya dibilang tadi bahwa ya sepertinya Pak Jokowi ini masih ya ingin menjadi seorang presiden. Tetapi Pak Jokowi tidak bisa lagi teman-teman, karena dia sudah pernah tugas, dia sudah menjabat di negeri ini ya selama 2 periode. Dan memang dulu-dulunya ada isu-isu mengenai perpanjangan masa jabatan presiden teman-teman. Dan selaku dari PDI Perjuangan Ibu Megawati dan banyak kader dari PDI Perjuangan mengakui hal ini, ya seperti Adiana Pitupulu secara terang-terangan bahwa Ibu Megawati menolak perpanjangan ya presiden. Ini adalah sesuatu hal yang sangat diapresiasi kepada Partai PDI Perjuangan. Kenapa? Ketika pada saat itu Pak Jokowi masih kader PDI Perjuangan, kalau diperpanjang masa jabatan presiden itu 3 periode, tentu PDI Perjuangan memiliki keuntungan di dalamnya karena Pak Jokowi tetap jadi presiden. Nah, Pak Jokowi kan kader dari partai PDI Perjuangan. Nah, jadi ya tidak perlu lagi berjuang untuk memenangkan misalnya Ganjar Mahfud pada Pilpres kemarin. Ya cukup ya dengan menyetujui bahwa Presiden Jokowi perpanjang menjadi 3 periode. Tetapi ya PDI Perjuangan tidak melakukan hal itu teman-teman. Ya Ibu Megawati juga tidak melakukan hal yang demikian karena dia tahu bahwa itu akan menabrak konstitusi. Nah, Ibu Megawati tidak mau mengubah konstitusi, tidak mau mempermainkan konstitusi karena kepentingan dirinya sendiri. Makanya dia tolak mentah-mentah tetap ada Pilpres atau pemilu di tahun 2024 ini. Nah, mulai dari situ hubungan dari PDI Perjuangan dengan Pak Jokowi ini dikabarkan ya tidak lagi harmonis, dan terlihat dengan secara ya kasat mata bagaimana manuver Pak Jokowi meninggalkan PDI Perjuangan dan menjadi lawan politik PDI Perjuangan di Pilkada tahun 2024 ini. Nah, itu yang disampaikan di video pertama tadi teman-teman. Dan di video yang kedua tadi tentang Bapak itu teman tadi mengatakan bahwa IKN ya masih belum ada investor. Ya memang teman-teman, ya walaupun Pak Jokowi dulunya pernah mengklaim bahwa banyak investor yang dari luar negeri, tetapi sampai sekarang ya IKN itu belum ada investor dari luar negeri. Nah, ini juga investor dalam negeri ini sedang di dalam permasalahan, sedang di dalam dikritik oleh masyarakat ya mengenai aguan. Nah, jadi itu hal-hal yang dikritik terus oleh masyarakat. Ya memang pembangunan IKN ini adalah pembangunan yang sangat besar dan membutuhkan biaya yang sangat besar teman-teman. Nah, jadi tidak cukup hanya untuk mengandalkan APBN ya, sehingga ya makanya sangat-sangat dibutuhkan sekali ya orang yang atau negara-negara yang berinvestasi ke IKN. Nah, makanya sebenarnya di pemerintahan Bapak Prabowo Subianto itu harus menggait kepala otorita IKN itu adalah orang yang cerdas, yang bisa menggait para investasi. Ya, sebut saja seperti Ahok misalnya jadi kepala otorita IKN, karena Ahok terbukti ketika dia membangun Simpang Susun Semanggi, maka biaya itu tidak diambil dari APBD pada saat itu, tetapi itu diambil dari kerjasama antar swasta, itu diambil dari ya para swasta, di mana Ahok melakukan sesuatu sehingga
APBD di DKI Jakarta pada saat itu tidak tergerus oleh pembangunan simpang susun Semanggi. Dan hal itu hal yang bagus. Sama juga kalau misalnya diterapkan di IKN misalnya teman-teman, maka tentu ketika Ahok menjadi kepala otorita IKN, maka tentu para investor-investor dari luar negeri itu ya setidaknya pasti ada yang berinvestasi ke IKN dan apalagi di dalam negeri. Nah itu teman-teman ya memang sesuai dengan kapabilitas seseorang, dan Bapak Prabowo Subianto harus mengkaji dan melihat ke depan bahwa IKN ini memang membutuhkan dana yang lebih besar. IKN ini membutuhkan investor-investor yang sangat banyak. Nah itu teman-teman ya, semoga negara kita menjadi negara yang aman dan tentu sistem demokrasi semakin meningkat, dan kita mengharapkan ya kepada masyarakat Indonesia tetap menjaga kesatuan, apalagi kita sedang mengejar yang namanya Indonesia Emas di tahun 2045, dan tentu itu tidak terlepas dari bagaimana kebijakan-kebijakan dari pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka. Nah, berikan komentar Anda teman-teman. Sampai jumpa di video berikutnya. Ini kalau mantan pemimpin yang muka tembok, yang nggak tahu malu, yang masih kunjungan-kunjungan, itu ada satu Indonesia. Yang tahukah gue lihat ya, mantan presiden udah selesai, udah nggak ada dia kunjungan ke sana, sholat Jumat ke sini, diposting di media sosial. Hari ini sholat Jumat di situ dikawal, diteriakin, wah seolah-olah masih presiden. Itu yang ngelakuin itu yang paling tak tahu malu ya, mantan presiden yang muka tembok, nggak tahu malu, goblok, ada Jokowi. Nah, itu orangnya. Jadi dia tuh boleh dikatakan orang stres. Kepengennya kemarin tuh 3 periode, ternyata nggak bisa. Jadi dia tuh udah stres, seolah-olah dia tuh masih orang nomor 1, masih wah. Jadi kunjungan sana, kunjungan sini, lama-lama dia stres di Jokowi. Orang gila, orang yang disebut gila itu ya Jokowi, gila jabatan. Itu nggak orang seperti Jokowi, gila jabatan itu, seperti dia itu gila jabatan. Udah bukan siapa-siapa, masih kunjungan, belusukan. Lu ngapain? Lu udah tua, takutnya pas belusukan lu masuk angin, keok, malu ya. Diem-diem aja di rumah Jokowi, udah nggak usah lu belusukan. Lu itu udah bukan siapa-siapa, lu tuh udah mantan. Jangan merasa jadi presiden, makanya kemarin itu lo udah berupaya untuk 3 periode, ternyata digagalkan sama konstitusi. Jadi lo udah kayak orang gila ya, gila jabatan. Jadi makanya kata gue nih, Jokowi ini udah halusinasinya gila jabatannya tuh udah akut gitu. Harusnya orang kayak gini jangan biarin belusukan lagi. Harusnya orang kayak gini nih ditaruh di rumah sakit jiwa ya. Orang seperti Jokowi ini harus ditaruh di rumah sakit jiwa, daripada dia belusukan mulu main presiden-presidenan. Orang gila.